Pemirsa, viral di media sosial, seorang nenek di Kabupaten Seluma, Bengkulu ditelantarkan oleh anaknya sendiri. Satu-satunya rumah yang ia tempati dijual oleh anaknya. Nenek ini ditinggal begitu saja oleh anaknya yang posisi anaknya sekarang tidak tahu keberadaannya. Jadi inilah rekaman yang memperlihatkan seorang nenek yang sedang duduk di antara puing-puing rumah miliknya. Nenek ini terlantar lantaran rumah dan tanah miliknya telah dijual oleh sang anak dan rumahnya telah dibongkar oleh pemiliknya yang baru. Pasca video ini viral, banyak pihak yang prihatin dan membantu nenek Julaiha. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu telah menurunkan tim dan membawa nenek berusia 90 tahun itu ke Panti Sosial Tresnawerda. Bahwasanya nenek ini ya bisa dikategorikan telantar karena tanah dia atau tanah anaknya itu dijual oleh menantunya. Kebetulan anaknya itu sudah meninggal. Jadi tanah itu sudah dijual. Pada saat tanah itu mau dieksekusi ataupun direhab oleh yang pembeli tanah, ternyata di dalam rumah itu ada nenek tersebut. Saat ini kondisi sang nenek dalam keadaan sehat, sementara perawatan sang nenek sepenuhnya merupakan tanggung jawab Dinas Sosial. Dari Kota Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari pertama masuk sekolah, puluhan orang tua murid di Indramayu, Jawa Barat berebut bangku paling depan di kelas. Sementara di Bandung, seorang siswi pingsan saat pengenalan sekolah. Puluhan orang tua murid ini mendatangi Sekolah Dasar Negeri 4 di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat untuk berebut bangku paling depan. Mereka rela menunggu sejak jam 4 pagi meskipun pintu gerbang sekolah masih belum dibuka. Sontak saat gerbang dibuka, para orang tua murid ini berlarian berebut bangku di kelas hingga sempat terlibat cekcok. Bahkan, agar tidak direbut sama orang lain, para orang tua murid ini sampai menggembok kursi dan meja, menempel nama anak mereka, hingga rela sarapan di dalam ruang kelas. Kenapa sih Bu memilih berebut kayak gini Bu? Ya kepengen di depan sih Pak. Nah, kenapa nih Bu? Ya kepengen kelihatan. Kelihatan gimana maksudnya? Ya itu tulisnya. Sementara di SMK Negeri 3 di Kota Cimahi, Bandung, Jawa Barat, hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, seorang siswi harus ditolong karena pingsan pada saat upacara. Siswi tersebut diduga kelelahan hingga harus dibawa ke ruang UKS untuk beristirahat. 576 siswa mengikuti kegiatan MPLS di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Cimahi pagi tadi. Hari pertama bersekolah diisi dengan berbagai penyuluhan, baik kesehatan, kesadaran berlalu lintas, dan narkoba yang menjadikan sekolah menjadi tempat yang ramah untuk belajar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, berbanding terbalik dengan sekolah di Indramayu dan Cimahi, sebuah sekolah dasar di Pacitan, Jawa Timur hanya memiliki satu siswa baru di tahun ajaran 2022-2023. Bahkan tahun sebelumnya, sekolah tersebut tidak mendapat siswa sama sekali. Di tahun ajaran 2022-2023, SDN Gunung Sari 3 hanya mendapat satu siswa baru bernama Fajar Arzan Saputra. Sementara kelas 20, kelas 3, 2 siswa dan kelas 4 hanya 1 siswa. Adapun kelas 5 diisi 2 siswa dan kelas 6 3 siswa. Sehingga total murid di sekolah ini hanya 9 siswa. Minimnya siswa di sekolah ini karena sekolah berada di pegunungan dan jauh dari permukiman penduduk. Menurut pihak sekolah, minimnya siswa di SD ini terjadi sejak tahun 2018 silam. Ya, lantas apa penyebab sekolah SDN Gunung Sari 3 Pacitan, Jawa Timur minim siswa baru? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Sekolah SDN Gunung Sari 3 ada Bapak Ahmad. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ahmad. Politik. Halo, selamat sore Pak Ahmad. Ya, selamat sore. Ya, Pak Ahmad, jadi saat ini ada berapa total siswa yang bersekolah di SDN Gunung Sari 3?
Untuk tahun ajaran 2022-2023 saat ini jumlah siswa kami seluruhnya 9 siswa. Oke, 9 siswa ini sudah terbagi di kelas berapa saja, Pak? Ini untuk rombelnya ada 5 rombel. Untuk kelas 1 dengan jumlah siswa 1 tadi hasil PPDB tahun ini. Kelas 2 kosong. Kelas 3 itu ada 2 perempuan. Kelas 4 ada 1 perempuan. Kelas 5 ada 2 laki-laki. Dan kelas 6 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ya, hanya 9 siswa yang sekolah di sana. Lantas berapa jumlah guru yang masih mengajar di sana saat ini, Pak? Untuk jumlah gurunya, PNS-nya itu ada 4, termasuk kepala sekolah. Terus P3K hasil penjaringan bulan kemarin ini ada 3, sehingga total ada 8 plus penjaga sekolah. GTT 1. Oke, Pak Ahmad, kalau dari informasi yang didapatkan, apa sih Pak yang menjadi faktor atau penyebab minimnya siswa ini masuk ke SDN 3, Pak? Untuk penyebabnya, yang pertama karena geografis letak. Memang masyarakatnya, penduduknya hanya sedikit. Sebetulnya pernikahan banyak terjadi, tapi rata-rata mendapatkan orang kota. Setelah menikah dibawa ke kota, sehingga untuk keturunannya tidak ada yang berdomisili di sekitar SD 3 Gunung Sari. Apakah pernah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk bisa menarik siswa bersekolah di sana? Sudah pernah diadakan, seperti banyaknya diberikan bantuan untuk siswa miskin. Bahkan siswa kami hampir seluruhnya mendapatkan bantuan dari pemerintah program PIP itu. Oke. Pak, akibat minimnya siswa yang masuk SDN 3 ini, apakah ada dampak tertentu Pak yang dirasakan oleh sekolah, Pak? Kalau dampaknya jelas, Mas. Karena operasionalnya dengan sekolah yang lain itu sama. Sementara operasional yang digunakan dana BOS itu sekarang tidak pakai pagu menghitung jumlah siswa. Untuk SD hanya 900.000 per tahun kali 9 itu berapa? 1 tahun. Iya. Kondisi ini terjadi sejak tahun 2018 ya Pak ya? Ya, kurang lebihnya gitu. Baik. Pernahkah ada rencana untuk meleburkan SDN Gunung Sari 3 dengan sekolah lainnya Pak yang muridnya lebih banyak? Untuk tahun sebelum 2018 itu sudah ada program untuk di regrouping dengan SD 1 Negeri Gunung Sari. Namun karena saat itu ada kendala dari pemerintah desa mempertahankan, sehingga Pak Bupati tidak jadi meregrouping sekolah kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan walaupun siswanya minim ini tidak mengurangi semangat belajar mengajar di SDN 3 Gunung Sari. Terima kasih, selamat sore. Insya Allah. Pemirsa, seorang ibu melahirkan di atas kapal rute Kota Palembang, Sumatera Selatan menuju Bangka Barat, Bangka Belitung. Ibu dan bayi berhasil diselamatkan oleh penumpang yang berprofesi sebagai bidan. Seorang ibu terpaksa melahirkan bayinya di atas kapal yang sedang berlayar di sekitar perairan muara Sungai Musi, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Mega Kristi Claudia melahirkan dibantu oleh seorang bidan yang juga penumpang kapal yang berlayar dari Pelabuhan Bom Baru, Palembang menuju Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Barat pada Minggu kemarin. Beruntung ibu dan bayi berhasil diselamatkan. Kalau dari datanya atas nama Mega Kristi Claudia. Oh, keadaan ibu atau bayi gimana, Bu? Kondisi dari emang udah ditolong bidan juga dari kapal. Jadi di sini alhamdulillah udah bagus semua. Cuma kita membersihin aja. Kini ibu dan bayi yang baru dilahirkan tengah mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Muntok, Sungai Daeng, Bangka Barat. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi seorang perempuan di Vietnam yang mengadang mobil suami dan wanita selingkuhannya viral di media sosial. Ya, kami rangkum sejumlah kejadian menarik yang viral di media sosial dalam Viral hari ini.
Aksi seorang istri yang memergoki suaminya tengah bersama wanita lain viral di media sosial. Dalam unggahan akun Instagram Memo Medsos, seorang perempuan ini mengadang sebuah mobil yang ditumpangi suami dan wanita selingkuhannya. Tak sekedar mengadang, perempuan ini juga menaiki kap mobil dan berusaha merekam suaminya yang tengah berselingkuh. Aksi nekatnya ini berhasil menarik perhatian warga yang datang untuk melerai. Tak hanya warga, kejadian ini juga menarik perhatian polisi yang lantas datang dan membubarkan kehebohan. Aksi istri yang diketahui warga Vietnam ini viral dan mendapat dukungan warganet. Sementara di Indonesia, sepasang pengantin yang akan melangsungkan resepsi pernikahan terjebak macet. Untuk mengejar waktu agar segera sampai di lokasi resepsi, kedua pengantin terpaksa menumpang motor dengan dandanan lengkap. Kejadian ini pun lantas viral di media sosial dan menuai beragam respon dari netizen. Jangan buang sampah sembarangan bila tak ingin kejadian viral ini menimpa Anda. Seperti yang diunggah akun Instagram fakta.indo. Seorang perempuan meradang saat mengetahui pengendara mobil mewah membuang sampah sembarangan. Dengan berani, perempuan ini lantas memungut sampah lalu membuangnya kembali ke dalam mobil pelaku pembuangan sampah. Aksi berani perempuan ini pun mendapat pujian dari warganet. Lagi-lagi aksi nekat mengadang truk yang melaju viral di media sosial. Dalam unggahan akun Instagram Borobudur_media, seorang pemuda nekat mengadang truk yang melaju. Akibatnya ia nyaris terlindas truk yang tak bisa mengerem mendadak. Beruntung nyawa pemuda nekat ini selamat dan hanya alami luka ringan. Aksi nekat ini pun menuai kecaman netizen. Berniat tak kabur, justru berakhir kabur. Inilah pepatah yang tepat bagi seorang preman yang bertingkah sok jagoan. Diunggah akun Instagram terang_media, seorang preman kena batunya saat akan mengancam seorang pengendara mobil. Pasalnya preman ini justru mengancam dan mempersekusi seorang personel polisi. Saat menyadari siapa lawannya, nyali preman ini sontak menciut dan berujung meminta maaf. Polisi buru kelompok kriminal bersenjata yang menewaskan 11 warga sipil di Enduga, Papua. Anju sore segera kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami.